Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju
di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Nah, ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum. Yang sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Apa, bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan
kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya? Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada ya. Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis.
Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Di situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Maaf nih. Bentar. Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, ini masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat. Sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus?
Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi, saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada, Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik gitu.
tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara Vollmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Vollmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Vollmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Vollmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Vollmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers.
tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Nah, ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang
sudah diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran pilkada. Volmer menuturkan,
Apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers politik. Dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan. Yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi
kita menjadi bagiannya pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono,
kata Vollmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anis Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Vollmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Vollmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Vollmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Vollmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Vollmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Bentar. Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus,
substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Karin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Nah, ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana.
artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain,
kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan
masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan.
Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu kalau tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP.
Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surana mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear?
ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa
bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus
dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah dapat diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain
terkait dengan hal itu. Apa, bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat.
Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Rono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surana mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP jelek nih gambar gue. Di situ tuh, foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator
dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta ini dipercepat, kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu itu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah
akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Di situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya?
Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya Pak Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah
pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada, Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, itu tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftarannya masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI, dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi Kamis,
tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anis Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Vollmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Vollmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Vollmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Vollmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Vollmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Bentar. Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis,
dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta khususnya, itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen pimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi.
juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktu itu. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP.
Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surana mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen pimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung.
Clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Yang menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu itu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radio. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen
komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan
secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen pimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain
dengan hal itu. Apa, bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk dipilih. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya.
Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP Jelek nih gambar gue. Di situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, ini masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat. Sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu
bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana?
sejauh ini? lihat sampai nanti sore, kan waktu pendaftarannya masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Maaf nih.
Ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konversi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah, namun
yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita akan bagaimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktu itu. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis,
tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anis Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Vollmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Vollmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Vollmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Vollmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Vollmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Bentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis,
dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada, Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU
perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Gitu. Kalau tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya.
Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP jelek nih gambar gue. Situ tuh, foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen pimpinan politik. Nah, untuk karena itu
bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, saling menjaga persatuan dan kesatuan, dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga
atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komite Pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia lanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya Pak Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta
Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Nah, ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Apa, bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan
mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, itu tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu kalau tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya.
Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Tambahnya, dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan
Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Yang jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagiannya pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU
perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya.
Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP orangnya. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Maaf nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu
bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu kalau tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana?
sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya?
Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga. Dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, ini masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat. Sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah.
pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, hal itu tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis,
tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Vollmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Vollmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Vollmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Vollmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Vollmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Di situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis,
dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, ini masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat. Sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada, Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana.
artinya kompromi dengan ya kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta ini dipercepat, hari kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Lihat sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP.
Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP orangnya. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Gue tuh keren kan? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Maaf nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta.
Itu kira-kira. Bang Sarin yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Yang jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Apa, bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi
kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Lihat sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP.
Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surana mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Ada di semua. Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen pimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Yang jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung.
Clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan
mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada
ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya
pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Lihat sampai nanti sore, kan waktu pendaftarannya masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono,
Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga. Dan sudah bertemu juga, bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B,
itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah memang diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan, dan
pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu itu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya.
Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran enggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Maaf nih. Bentar. Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu
bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagiannya pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah memang diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom.
Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Maupun penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP.
Di situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Maaf nih. Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat.
nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konversi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagiannya pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira-kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi juga. Ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, kita akan gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktu itu. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan,
partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Maaf nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya Pak Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin
terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita akan bagaimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya,
Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai.
kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu, dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Apa, bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu
harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu itu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para
pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surana mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP jelek nih gambar gue. Situ tuh, buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Menurut nih. Bentar. Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, ini masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat. Sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh
partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta ini dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung
mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul
ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu, dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama
sama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita akan bagaimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono,
Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Dari di semua. Bentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B,
itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga
saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya.
Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP Jelek nih gambar gue. Situ tuh, gue tukeran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya Pak Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu
bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi, saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore kan waktu pendaftaran
para mahasiswa. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Bentar. Baik.
Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti
ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada, Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita akan bagaimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya,
Kepastian PDIP akan mengusung Anis Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Vollmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Vollmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Vollmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Vollmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Vollmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Slap bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya
garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti, ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan
Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya? Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis.
Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga. Dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya
mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu.
Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore kan waktu pendaftaran masih besok. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Orangnya.
Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga. Dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya, tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi, saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di
Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagiannya pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan,
partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Buat ukuran nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Yang pertama. Yang kedua,
terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu, dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya, dan lain-lain terkait dengan hal itu. Apa, bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta.
Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait Pilkada Jakarta, Pak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya,
Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai.
kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu di Jakarta? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari komunikasi di antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu, dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3, dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan, penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan?
Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024.
Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP jelek nih gambar gue. Situ tuh, foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Bentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu, dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di
Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu kalau tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar.
hak politik dari partai politik, mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang ramai ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak. Anies belum
kemana-mana ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya kepada, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu, dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan
wabah monkeypox itu, jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk ya pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu kalau tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri. Kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran pilkada. Volmer menuturkan,
Apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Ada di semua. Bentar. Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya Pak Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal, tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik
tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga, dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan, dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear. Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi, dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Prabowo saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita
semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta itu dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan.
Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP. Jelek nih gambar gue. Situ tuh. Foto keren kan? Maaf bang. Ini tas coklat siapa ya? Menurut nih. Udah ready semua? Bentar. Aman? Udah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya. Yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga. Dan sudah bertemu juga, bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di Gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sari, ini masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat. Sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir, karena kita tahu bahwa
partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies di Jabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi, saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Dan jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagian dari pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Dia akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan. Kemudian terkait pilkada Jakarta Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta ini dipercepat, tadi kita apa gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom.
Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu lucu di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk di Pilkada Jakarta dari Mbak Puan sendiri, kalau melihat juga elektabilitasnya cukup kecil dan Mas Pramono juga mengakui bahwa namanya ini memang tidak masuk dalam survei begitu dalam radar. Hak politik dari partai politik mempunyai kesempatan untuk bisa mengusung di DKI dan mempunyai komitmen, PDI Perjuangan mempunyai komitmen untuk bisa bergotong royong bersama warga atau rakyat yang ada di DKI untuk membangun Jakarta. Jadi biarkan ini mengalir, biarkan warga DKI yang memilih nanti pada waktunya. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Silalahi mengungkapkan, partainya 95% akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat, Jabar 2024. Hal ini dikonfirmasi olehnya untuk menanggapi beredarnya informasi PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jabar. 95% mengusung Anies Ono, kata Volmer saat dihubungi, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Menurutnya, kepastian PDIP akan mengusung Anies Ono tinggal menunggu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar pada malam ini, bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran Pilkada. Volmer menuturkan, apa yang ia sampaikan menindaklanjuti ucapan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono bahwa pihaknya akan memberikan kejutan terkait figur di Pilkada Jabar. Ia menindaklanjuti dari apa unggahan Pak Ono Surono, Kang Ono di akun Instagramnya bahwa pendaftaran paslon dari PDI Perjuangan untuk Pilgub Jabar ini akan ada kejutan dan sampai tadi sore kader dan simpatisan juga mendukung hasilnya seperti apa, ungkapnya. Kemudian hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono, tambahnya. Dia pun berharap tahapan berikutnya yaitu proses pendaftaran pasangan Anies Ono berjalan lancar. Diberitakan sebelumnya, Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan figur yang menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2024. Figur yang dimaksud menurutnya menjadi kejutan untuk masyarakat Jawa Barat. Figur itu juga disebut bisa saja tak berasal dari kader PDIP. Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain, kata Ono dalam keterangannya, Kamis. Rilis ini dibuat setelah muncul wacana PDIP akan mengalihkan dukungan untuk Anies Baswedan dari sebelumnya di Pilkada Jakarta ke Pilkada Jabar. Akan tetapi, Ono tidak membenarkan apakah figur kejutan yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat, ungkapnya. Isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat atau Jabar semakin menguat. Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Volmer Siswanto pun telah mengungkapkan bahwa 95% PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Hal itu diungkapkan Volmer pada Kamis 29 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Volmer mengatakan bahwa Anies Baswedan akan dipasangkan dengan Ono Surono yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Jabar. Volmer pun mengatakan bahwa hingga saat ini simpatisan dan para pendukung masih menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP. Sebelumnya, Puan juga telah merespons isu soal partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jabar. Puan mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi, mengingat masih ada waktu pendaftaran hingga Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Ia pun meminta publik untuk menunggu keputusan dari partainya tersebut. Sementara Ono Surono mengungkapkan bahwa partainya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jabar pada detik-detik akhir pendaftaran. Selain itu, ia juga sempat membocorkan bahwa calon yang akan diusung PDIP.
Bukan nggak? Maaf bang. Ini tas coklat siapa? Menurut nih. Bentar. Sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak, Anies belum kemana-mana ya. Nah, jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik, dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan, yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius, dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya keputusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Jakarta, kita tahu bahwa partai-partai kurang lebih sekitar 15 partai ya, yang pertama sudah juga mendaftarkan, dan yang kedua PDI Perjuangan, walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus, substantif, strategis, dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal. Tentunya garis perjuangan partai, juga dasar-dasar pikiran Bung Karno, baik itu soal bangsa, juga soal Jakarta, khususnya politik tata kota, kelestarian lingkungan, bagaimana program tentang warga. Dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno. Betul bertemunya di gedung B, itu adalah di bagian dari kantor DPP PDI Perjuangan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon, dan kita menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan juga penghormatan terhadap apa yang telah diputuskan partai. Itu adalah bagian dari kedaulatan partai. Kita harus menghargai itu, karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri, partai memiliki dasar, platform, mekanisme untuk memutuskan itu. Dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan pilkada di Jakarta. Itu kira-kira. Bang Sarin, yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Barat, sebenarnya apa sih menjadi pertimbangan khusus? Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus. Yang jelas bahwa ya tentunya satu, kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan. Tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi, dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi, artikulator, dan juga sumber rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi. Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies. Bang, apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies Jabar, atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies sendiri? Ya, kita tunggu nanti dari Pak Anies. Tidak lama lagi, saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan jelas bahwa kita mengapresiasi, menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung. Oke, clear? Kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan D1 KWK itu kepada dua paslon. Ya. Ini berbicara di Jakarta. Nah, ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslon untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies gitu? Untuk Jakarta belum, yang ada adalah Jawa Barat. Oleh satu parpol atau dua parpol kalau di Jawa Barat? Nantilah, saya kira nanti akan secara jelas. Yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di Pilkada Jawa Barat. Nanti penjelasannya lebih lengkap ya, karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies.
Oke, terima kasih semuanya. Oke, top, terima kasih. Hanya menjadi bagian dari konferensi tingkat tinggi antara pemerintah, jadi kita menjadi bagiannya pemerintah. Namun yang pasti dari 54 negara Afrika yang akan hadir nanti ketua DPR-nya itu dari laporan terakhir sampai hari ini ada kurang lebih 8 ketua DPR dari negara-negara Afrika yang akan hadir, dan memang saya mendengar bahwa di pemerintah sudah akan diantisipasi terkait dengan wabah monkeypox itu. Jadi memang kita akan bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk pencegahannya, antisipasinya dan lain-lain terkait dengan hal itu. Bagaimana, ini kan acaranya masih tanggal 1 sampai tanggal 3 dan kita akan mulai tanggal 31. Jadi ini masih dalam rangka persiapan penyiapan substansi dan pelaksanaannya insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Mbak, izin terkait pilkada, Mbak, ini kan dari 3 provinsi, Jabar, Jatim, dan Jakarta. Jabar kan belum diumumkan dari PDIP. Kira akan mengusung calonnya sendiri siapa dan didaftarkan kapan? Kemudian terkait pilkada Jakarta, Mbak, pemilihan Pak Pram disebut sebagai sinyal PDIP akan merapat ke istana. Kalau dari tanggapan Mbak Puan seperti apa? Terima kasih. Pak Pram kan memang sekarang di istana. Artinya kompromi dengan kompromi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo maksudnya. Pak Pram kan saat itu masih sekap, masih di istana, jadi kompromi apa ya? Tidak ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calon masing-masing. Puan, izin tanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset. Apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya, atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini, apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta ini dipercepat, tadi kita akan bagaimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Mbak, izin Firda dari Detikcom. Mau bertanya Mbak soal ada kabar bahwa PDIP itu akan mengusung Mas Anies di Jabar. Kemarin kan ada isu untuk di Jakarta, sekarang ada isu PDIP akan mengusung Anies di Jabar gitu. Nah, apakah betul dan seperti apa sih konstelasi PDIP di Jabar? Apakah akan mengusung Kang Ono juga atau gimana sejauh ini? Sampai nanti sore, kan waktu pendaftaran masih sampai sore. Mbak Puan, penegasan alasan dari PDIP sendiri memilih Mas Pramono Anung untuk dipilih